prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus. Selamat beribadah. Ayo prajurit Kristus, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Angel, ikut aku ibadah yuk sama-sama. Aduh, ayo dong, kamu dari tadi aku liatin main TikTok, terus main gadget, terus kapan kita mulai ibadah kita nih? Ayo kita sama-sama muji muliakan Tuhan. Kak Elsa, udah waktunya nih. Ayo, yuk. Oke deh. Kak Sandra mau ikut gak? Aduh, dia sulit banget, Kak. Oh gitu? Kita harus doain dia terus ya, Kak ya? Betul. Oke, Kak, kita mau mulai ibadah, Kak. Tapi sebelum itu aku ada... Apa tuh, Kak? Aktivitas buat adik-adik di rumah. Apa tuh aktivitasnya? Lihat di belakang Kakak. Nah, ini. iya, Kak. Kakak bisa bikin, Kak. Ini lentera kan? Iya. Bikinnya gimana, Kak? Nanti aku kasih tahu. Tapi Kak, kenapa kita buat ini, Kak? Karena nanti di firman Tuhan terjawab. Oke deh, berarti kita harus benar-benar menyaksikan firman Tuhan. Betul banget. Oke. Kak, cara buatnya aku Gimana kasih tuh, tahu ya. Ini Kakak pegang dulu. Nah, cara buatnya adalah kita hanya butuh kertas origami. Setelah itu potongan kertas yang udah dilem pastinya. Setelah itu lem dan gunting. Oh, gimana tuh? Nah, sebelum itu Kak, dipotong-potong dulu nih kertasnya, dilipat 2. Setelah itu dipotong-potong jangan sampai ke belakang Kak, nanti putus Setengah aja dong berarti. Setengah aja, dipotong. Lalu dilem seperti ini. Nah, begini Kak. Kalau adik-adik di rumah belum bisa pegang gunting, minta papa mamanya yang nolongin Kak. Nah, seperti ini Kak. Setelah itu
dilem dan jadi. Sudah jadi. Bisa kan adik-adik di rumah? Gampang ini mah. Gampang banget ya, kalau nggak ada kertas origami bisa pakai kertas HVS juga. Kertas bekas. Bisa juga. Oke, semua bisa. Sekarang saatnya kita Mulai ibadah kita. betul. Aku taruh dulu deh kak, kakak juga taruh kak. Kita mau ngapain dulu nih kak? Kita sebelum ibadah pastinya berdoa dulu kak. Betul, betul, Aku betul. yang doa ya kak. Oke deh. Nah, prajurit Kristus yang di rumah, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya sudah siap beribadah? Yes. Adik-adik di rumah belum tahu kak. Kalau adik-adik sudah siap beribadah, pasti udah bangkit berdiri pastinya kak. Iya bener kak. Setelah itu pakaiannya harus rapi dong. Oke, kayak kita nih kak. Iya dong. Habis itu kalau sudah siap beribadah, bilang yes-nya 3 kali. Yes. Kayak tadi Kak Elsa ya adik-adik ya. Kita coba ya. Sudah siap beribadah? Yes. Sudah siap beribadah? Yes. Sekali lagi, sudah siap beribadah? Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau gitu kita panggil musiknya ya Kak. Oke kak. 3, 2, 1, musik. Tepuk tangan semua. Mari kita semua. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam siapa Kak? Di dalam Tuhan. Haleluya. Kita lompat bagi Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Tepuk tangannya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka tepuk tangannya ya Kak. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka. Selalu bersuka citalah. Hore. Nah kak, aku masih semangat nih memuji Tuhan. Pasti prajurit Kristus di rumah masih semangat. Pastinya kak. Kalau Pastinya. gitu kita panggil musik lagi kak. Oke deh Kak. 3, 2, 1. Musik. Tepuk tangan prajurit Kristus. Ayo. Mari semua nyanyi haleluya.
Tuhan penebus pembebas. Kita ulang dari awal. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Oh, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Kita ulang dari awal ya. Tepuk tangannya selalu buat Tuhan Yesus. Mari semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia siapa? Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Kita ulang lagi. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus penebus pembebas kita. Haleluya, angkat tangannya. Haleluya, ku memujimu. Lompat yang tinggi ya. Aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Oh, haleluya, ku memujimu. Siapa? Kita bebas. Aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Sekali lagi kita katakan, ku bersuka karena Dia. Wah. Mantap ya Kak. Keren, Kak. Semuanya Semangat semua. semangat. Betul. Sekarang kita mau siap untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh duduk, tapi duduk yang manis sambil lipat tangan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita ulang dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku Tuhan,
dan kakakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku tahu hidupku Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, angkat tangannya adik-adik, katakan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan padamu Tuhan. Segenap hidupku sekali lagi kita katakan, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibadah hari ini. Untuk ibadah hari ini. Kami mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh. Seperti wanita yang bijaksana. Kami mau mengikuti perintah-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, shalom prajurit Kristus. Nah, hari ini Kak Siska mau bercerita tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Firmannya kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelum Kak Siska mulai bercerita, kok masih ada yang duduknya sembarangan? Ada yang masih mondar-mandir? Ada yang masih makan? Aduh, gimana sih? Tadi kan waktu kita udah memuji menyembah Tuhan, habis itu kan kita mau dengerin cerita. Kok masih sibuk sendiri? Ayo, udah sekarang duduk yang manis, siapkan kita mau dengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ya, nah adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Kakak mau lihat. Ayo mana Alkitabnya. Nah yang nggak bisa, belum bisa baca, dengar aja ya ceritanya, oke? Nah ceritanya ini perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini, ya. Perumpamaannya tentang ini. Ada satu kerajaan. Nah, kerajaan ini mereka akan mengadakan pesta pernikahan. Sekali lagi kasih kata pesta pernikahan. Jadi, kemudian diumumkan nih. Ayo semuanya siapkan. Kita mau ada pesta yang luar biasa, pesta yang besar. Dan kemudian semuanya orang sudah bersiap-siap. Ya, ada 5 gadis bodoh dan ada 5 gadis bijaksana. Mereka bersiap-siap. Mereka mempersiapkan diri mereka membawa pelita. Ya, semuanya bawa pelita.
Pelita itu apa sih Kak? Apa sih Kak? Zaman sekarang itu nggak pakai pelita, zaman sekarang kita udah pakai lampu, ya. Lampunya terang di mana-mana. Kalau zaman dulu itu pelita, pelita itu kayak lilin. Ya kalau mati lampu, lampunya mati, mau nggak mau kita harus pakai pelita. Atau mungkin pernah ada yang lihat kalau pergi sama mamanya, itu ada lampu yang pakai minyak. Nah itu disebutnya pelita, ya. Nah kemudian si 5 gadis yang bodoh dan bijaksana ini mereka pergi mereka tunggu nih pengantinnya akan datang. Tunggu sampai capek, sampai aduh kok pengantinnya belum datang ya. Akhirnya mereka tertidur. Karena apa? Mereka udah capek nungguin, karena mereka nggak tahu kapan pengantinnya akan datang. Terus mereka tertidur. Lagi enak-enaknya tidur, mereka lagi enak-enaknya bobo ya. Terus tiba-tiba ada suara, pengantinnya sudah mau datang loh, pengantinnya udah mau datang. Ayo siapkan diri kalian, semuanya siapkan diri kalian. Wah langsung yang 5 gadis bodoh dan yang 5 gadis bijaksana ini langsung bangun. Wah mereka siap-siapkan diri, kan ceritanya mau pergi ke pesta pernikahan. Jadi mereka mempersiapkan diri mereka. Kemudian yang 5 gadis bodoh ini bilang gini ke kawannya, aduh gimana ya, kita udah mau masuk ke tempat pesta, tapi aku punya pelita, nyalanya udah redup, nyalanya udah tinggal sedikit, udah mau mati. Loh, terus temannya yang 5 lagi bilang gini, loh emangnya kamu gak mempersiapkan diri kamu? Ya persiapkan, saya bawa pelita kan, saya udah pakai baju yang bagus kan, saya udah bersiap mau ke pesta kan, terus apa lagi? Aduh kata temennya, kamu nih gimana sih? Harusnya kamu mempersiapkan, kamu membawa buli-buli yang berisi minyak. Aku lupa kata yang si bodohnya, aduh gimana dong. Kata yang satu lagi gini, boleh nggak bagi aku dong dikit aja minyak kamu? No. Ya deh kita bagi dua, kan kita friend, oke? Mau nggak? No. Kalau saya bagi kamu, terus minyak saya habis, terus saya gimana dong? Sementara kan mempelainya lagi on the way nih ceritanya, belum sampai. Terus nanti saya nggak bisa masuk. Jadi gimana dong? Kata yang bodoh. Ya udah, kamu kesana Gi. Kamu pergi beli, cepet. Mumpung nih masih dalam perjalanan belum nyampe, masih ya dikit lagi lah baru nyampe, tapi masih oke lah. Kamu kesana pergi. Akhirnya yang 5 gadis bodoh itu mereka buru-buru pergi mencari tempat yang menjual minyak. Akhirnya sesudah mereka beli, mereka dapat minyaknya. Waktu mereka dalam perjalanan mau kembali, sesudah membeli minyak, pintu gerbangnya sudah dibuka. Mempelai prianya sudah sampai. Jadi, yang 5 gadis bijaksana itu mereka masuk mengikuti mempelai pria ke dalam tempat pesta. Nah, terus kemudian yang si 5 gadis bodoh dari jauh udah lihat, wah tempatnya udah dibuka, cepet lari. Tapi begitu mereka sampai di sana ternyata pintunya sudah ditutup, sudah terlambat, mereka sudah tidak boleh masuk lagi adik-adik. Terus gimana dong? Kita udah beli loh. Tapi mereka udah tenteng nih. Kita udah beli loh, kita udah bawa minyaknya. Terlambat. Pintu sudah tidak bisa dibuka lagi. Jadi mereka gimana ya, mereka menangis terus mereka gedor-gedor pintunya. Pak, tolong dong penjaga, buka dong. Kami ini udah bawa loh minyaknya. Kami udah siap loh. Terus penjaganya bilang, no. Seharusnya kamu sudah bersiap-siap dari tadi. Kamu sudah terlambat dan kamu sudah tidak boleh masuk lagi ke dalam tempat pesta. Akhirnya 5 gadis yang bodoh itu
mereka nggak bisa masuk. Nah, sekarang adik-adik, zaman now, zaman sekarang, Kak Siska mau tanya nih, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Prajurit Kristus yang di rumah? Apakah prajurit Kristus yang di rumah ini siap? Tadi waktu kita mau PPW, lihat nggak ada cerita? Siapa ya temennya itu namanya? Siapa namanya? Jawab ya nanti ya. Siapa namanya coba? Yang kalau diajakin ibadah, dia sibuk main apa? Apa itu namanya? Sibuk deh, gerak sana gerak sini. Namanya TikTok. Dia nggak pusing mau diajakin ibadah. Nanti aku mau TikTokan dulu. Aduh, kok main TikTok ya gini hari? Boleh, nggak dilarang. Tapi kalau waktunya ibadah itu harus ibadah. Waktunya belajar harus belajar. Udah selesai nih kita pujian penyembahan, kita udah siap-siap nyanyi. Diajakin dengan firman Tuhan, dia ngapain? Dia sibuk dengan gadgetnya. Dia ngapain ya? Dia main game. Aduh, masih juga udah dikasih tahu, masih nggak mau denger. Pusing. Nah, jangan kayak gitu ya adik-adik ya. Prajurit Kristus itu harus siap. Prajurit Kristus itu harus mempunyai apa? Minyak yang penuh di buli-bulinya. Apa minyak kalian? Ya, minyak kalian itu bukan hanya kalian, minyak kakak juga. Kita berdoa, kita pujian penyembahan, kita baca Alkitab setiap hari. Ya, supaya apa? Kita mempunyai persiapan buat adik-adik yang sekolah. Ya, kalian kan akan ujian. Nah, itu harus belajar. Jangan belajarnya nanti pas udah mau ujian baru belajar. Sudah terlambat. Tau-taunya nanti aku buka catatan dikit aja deh. Habis aku lupa jawabannya apa ya. Lah, gimana bisa menjawab kalau belajarnya 1 hari sebelum ujian? Ya, nggak boleh. Jadi kita harus menabung minyak kita. Menabung minyak kita ya itu belajar, baca firman Tuhan, berdoa. Terus kemudian kita naikkan pujian dan penyembahan. Oke? Ya, jadi adik-adik itu. Nah, tahun integritas ini apa dikatakan? Apa yang ada dalam hatimu, ada dalam pikiranmu, ada dalam ucapanmu dan perbuatanmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Prajurit Kristus harus punya integritas. Ya adik-adik, prajurit Kristus harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang akan menjemput kita pada saatnya nanti. Dan dia harus mempersiapkan diri juga untuk masa depannya, untuk sekolahnya, studinya, itu harus dipersiapkan. Ya adik-adik, oke ya. Nah sekarang Kak Siska tutup dengan ayat dari Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Matius 25 ayat 13. Dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi adik-adik, mari. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang, kapan waktunya kita. Tapi mulai saat ini kakak ajak kita semua mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya ya. Yuk kakak mau ngajak kita semua, kita nyanyikan lagu ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku
Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Adik-adik sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Semua lipat tangannya, kita mau akhiri ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengar. Kita nggak mau menjadi gadis yang bodoh. Kita mau menjadi gadis yang bijaksana. Kita mau mempersiapkan minyak kita penuh. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan datang, kita semua sudah siap. Ya shikarana ya ralabata kaya ralabata. Ya ralabada ya ralabaya shikaya ralabara ralabara ya. Ya ralabaya ya ralabaya sharana ya ralabaya. Ya ralabaya shik. Yesus. Yesus tuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar. Biar kami boleh belajar menjadi gadis-gadis yang bijaksana Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami mau mengisi diri kami Tuhan. Penuh. Minyak kami penuh Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang kami sudah siap. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang berintegritas, menjadi prajurit yang siap di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan agar supaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau mengurapi setiap adik-adik, setiap prajurit Kristus Tuhan. Engkau mengurapi setiap mereka Tuhan. Dari tempat ini kami percaya Tuhan, urapan Allah nyata atas setiap mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biar hamba sudah selesai berbicara, tapi firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan dimateraikan dalam kehidupan setiap adik-adik, dalam setiap diri prajurit-prajurit Kristus. Mereka akan bertumbuh, mereka akan berakar, dan akan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahun 2021 tahun integritas. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga, yang pertama,
pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus, sekarang saatnya kita dengar pengumuman. Yang pertama, ayo kita berikan persembahan. Nomornya ada di layar ya. Yang kedua, jangan lupa subscribe ke channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke semua teman-teman supaya bisa ibadah bareng walaupun di rumah. Yang ketiga, untuk prajurit Kristus yang ingin bertanya seputar ibadah raya anak, bisa kontak ke IG-nya ya di @ibadahAnak_GBI House. Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh. Ayo gabung di Zoom dan Google Meet ibadah anak. Untuk Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Ditunggu ya teman-teman. Yang kelima, ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya! Keenam, untuk prajurit Kristus yang melayani Tuhan seperti aku, bisa kontak ke Kak Kristi ya di nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Prajurit Kristus, sekarang waktunya berdoa syafaat dan menerima berkat. Ayo kita berdoa semua yang sungguh-sungguh ya. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah anak hari ini ya Tuhan. Kau sudah sertai ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau lindungi selalu ya Tuhan. Dari ancaman teroris ya Tuhan. Narkoba ya Tuhan, korupsi ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk presidennya ya Tuhan. Dan wakilnya ya Tuhan. Kau berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Kau jaga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk di medis ya Tuhan yang sedang merawat pasien COVID-19 ya Tuhan, Kau sertai ya Tuhan, Kau lindungi juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pasiennya ya Tuhan, Kau lindungi juga supaya dapat sehat selalu ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di Indonesia. Engkau berkati gereja-gerejamu supaya banyak orang yang mau datang Tuhan. Engkau lindungi gereja-gerejamu yang ada di Indonesia supaya aman selalu dari ancaman berbahaya Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi juga, Kau berkati juga gembala-gembalamu yang ada di Indonesia. Engkau berikan kesehatan Tuhan. Engkau lindungi mereka juga yang sedang pergi Tuhan. Kau sampaikan mereka ke tempat tujuan mereka dengan aman Tuhan. Tuhan, Kau lindungi juga keluarga kami yang ada di rumah. Engkau berikan juga kesehatan Tuhan. Bagi yang sedang pergi, Engkau bawa mereka sampai selamat sampai tempat tujuan mereka Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga teman-teman kami yang ada di rumah. Berikan kesehatan supaya kami tetap bisa berkumpul bersama kembali Tuhan. Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan yang sedang pergi supaya bisa selamat sampai tempat tujuan mereka. Haleluya, amin. Prajurit Kristus, sekarang saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Adik-adik prajurit Kristus, sekarang waktunya kita menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa yang kekal, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai prajurit Kristus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.